wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Danang Ramadan Samnur, NIM D02180014, kelas PKO 6A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran bab 4, 5, 6. Bab 4 penilaian sikap, halaman 41 sampai 46. A. Pengertian penilaian sikap. Penilaian sikap berkenaan dengan pengembangan keterampilan sosio-emosional, perilaku sportif, kerjasama, ucap diri, dan sikap positif terhadap aktivitas fisik. Buka kurung Lasi, 2010 tutup kurung. Jika peserta didik memiliki sikap positif terhadap pembelajaran, peserta didik cenderung akan memiliki sikap untuk terus belajar di masa yang akan datang. Sikap positif yang dimiliki peserta didik sekarang ini akan menjadi prediksi perilakunya di masa yang akan datang. Oleh karena itu, penilaian sikap dalam proses pembelajaran merupakan suatu keharusan untuk dilakukan oleh guru. Target sikap yang harus dicapai peserta didik yaitu 1. Sikap positif terhadap pembelajaran. 2. Sikap positif terhadap dirinya sendiri. 3. Sikap positif terhadap dirinya sebagai peserta didik. 4. Sikap positif terhadap seseorang yang berbeda dengannya. Sikap yang harus juga diperhatikan dalam peserta didik adalah nilai. Nilai merupakan suatu keyakinan peserta didik terhadap perbuatan, tindakan, dan tingkah laku yang dianggap baik dan buruk. Peserta didik harus memiliki nilai-nilai sebagai berikut. A. Kejujuran, yaitu peserta didik harus menghargai kejujuran dalam berinteraksi kepada orang lain. 2. Integritas, yaitu peserta didik harus mengikatkan diri pada kode nilai. 3. Keadilan, yaitu peserta didik harus memandang bahwa semua orang mendapat perlakuan yang sama. 4. Kebebasan, yaitu peserta didik harus yakin negara yang demokratis memberi kebebasan yang bertanggung jawab. B. Ruang lingkup penilaian sikap. Menerima, yaitu kepekaan dalam menerima rangsangan dari luar yang datang kepada peserta didik dalam bentuk masalah, situasi, gejala, dan sebagainya. 2. Menanggapi atau menjawab, yaitu reaksi yang diberikan peserta didik terhadap stimulasi yang datang dari luar yang tercermin dalam kemampuan berdiskusi, debat, setuju terhadap sesuatu yang didengar atau dilihatnya. 3. Menilai, yaitu kemampuan peserta didik untuk menilai dan memberikan kepercayaan terhadap gejala stimulus tadi. 4. Mengelola, yaitu pengembangan dari nilai ke dalam suatu sistem organisasi termasuk hubungan satu nilai dengan nilai lainnya. 5. Menghayati, yaitu keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki peserta didik yang mempengaruhi pola kepribadian dan perilakunya dalam kehidupan. Bab 5 penilaian pengetahuan, halaman 61 sampai 68. Pengertian penilaian pengetahuan. Guru masih lebih terfokus melakukan penilaian pada kompetensi keterampilan. Setelah ada kebijakan baru terkait perkembangan kurikulum, yaitu dari kurikulum KBK KTSP menjadi kurikulum 13.
B. Ruang lingkup pengetahuan. Penilaian pengetahuan mengacu pada klarifikasi Bloom yang menunjukkan bahwa pada proses pengetahuan terus meningkat, yaitu berupa tingkatan hierarki yang harus disesuaikan dengan tingkatan pengetahuan dan tahapan perkembangan peserta didik dan bersifat realistik. Batasan-batasan tingkatan pengetahuan menurut taksonomi Bloom. 1. Pengetahuan adalah kemampuan untuk mengungkap atau meningkatkan kembali fakta yang sederhana, baik konsep istilah tanpa harus mengerti atau peserta didik dituntut untuk dapat menyebutkan kembali atau menghafal saja. 2. Pemahaman adalah kemampuan yang menuntut peserta didik mampu memahami atau mengerti tentang arti konsep dan fakta yang telah diketahuinya. 3. Penerapan adalah kemampuan yang menuntut peserta didik menggunakan atau menerapkan informasi yang telah diketahuinya dalam situasi baru. 4. Analisis adalah kemampuan peserta didik untuk menganalisis atau mengurai situasi tertentu dalam komponen-komponen atau unsur-unsur pembentukannya. 5. Sintesis adalah kemampuan peserta didik untuk memadukan berbagai unsur atau komponen-komponen ke dalam suatu bentuk yang menyeluruh. 6. Evaluasi adalah kemampuan peserta didik untuk menilai suatu pernyataan, konsep, situasi tertentu berdasarkan kriteria tertentu. C. Kategori dimensi pengetahuan. 1. Pengetahuan faktual adalah pengetahuan tentang elemen-elemen dasar yang harus diketahui peserta didik. 2. Pengetahuan konseptual adalah pengetahuan mengenai hubungan antara elemen dalam sebuah struktur besar yang memungkinkan elemen-elemen itu berfungsi secara bersama-sama. 3. Pengetahuan prosedural adalah pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu, mempraktikkan metode tertentu dan kriteria untuk melakukan keterampilan tertentu. 4. Pengetahuan metakognisi adalah pengetahuan mengenai kognisi secara umum. Bab 6. Penilaian keterampilan, halaman 95-100. Pengertian penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan atau psikomotor berkaitan dengan keterampilan atau kemampuan peserta didik dalam bergerak atau bertindak. Secara garis besar, kompetensi keterampilan menyangkut kemampuan dalam melakukan gerak, refleks, gerak dasar, fundamental, kemampuan perspektual, kemampuan fisik, gerakan keterampilan, dan komunikasi non-diskursif. B. Ruang lingkup penilaian keterampilan. Penilaian pada kompetensi keterampilan menurut Gunandar (2013) dibagi ke dalam 5 jenjang proses berpikir, yaitu 1. Imitasi, 2. Manipulasi, 3. Presisi, 4. Artikulasi, 5. Naturalisasi. C. Penilaian proses dan produk. Dalam pembelajaran pendidikan jasmani, penilaian hasil belajar peserta didik harus mengacu kepada penilaian proses dan penilaian produk. Untuk memperjelas mengenai penilaian proses dalam produk, penulis mengetik pendapat Sujana (1990) bahwa penilaian proses belajar yaitu upaya memberi
Nilai terhadap kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh peserta didik dan guru dalam mencapai tujuan pengajaran. D. Teknik dan instrumen penilaian keterampilan. 1. Teknik praktek. 1. Tes praktek adalah tes yang menentu jawaban peserta didik dalam bentuk perilaku, tindakan, atau perbuatan. Penilaian keterampilan dilakukan pada proses dan hasil belajar. Penilaian proses merupakan upaya memberikan nilai terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik dan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Langkah-langkah yang harus guru pendidikan jasmani lakukan dalam penilaian untuk kerja adalah sebagai berikut. 1. Tetapkan kompetensi dasar. 2. Identifikasi semua langkah-langkah penting yang diperlukan. 3. Tulis perilaku kemampuan-kemampuan spesifik. 4. Rumuskan kriteria kemampuan yang akan diukur. 5. Definisikan dengan jelas kriteria kemampuan. 6. Urutkan kriteria kemampuan yang akan diukur. 7. Kalau ada, periksa kembali dan bandingkan kriteria kemampuan. Sekian yang dapat saya presentasikan dari bab 4 sampai bab 6. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.